Oh, baik, bertemu lagi. Kuliah hari ini kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal ya, dan sedikit review mengenai induksi elektromagnetik ya, terutama nanti terkait dengan hukum Faraday-Lenz ya. Nah, ini adalah soal pertama ya. Jadi sebuah loop berbentuk persegi, segi panjang maksudnya, dengan ukuran 3 kali 5 cm terletak dalam ruangan yang bermedan magnet ya. Medan magnetnya uniform di sini. Jadi medan magnetnya seragam. Tampak seperti gambar 1 di sini. Nah, besar medan magnet dalam ruangan tersebut berubah terhadap waktu, ditunjukkan seperti gambar 2. Jadi gambar 2 ini menyatakan grafik perubahan nilai dari B ya terhadap T di sini. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan arah arus induksi yang mengalir pada loop ya tersebut untuk selang waktu 0 sampai 2 milisekon, 2 sampai 5 milisekon, dan 5 sampai 9 milisekon. Dan pertanyaan yang B adalah besar GGL induksi yang dihasilkan untuk selang yang sama ya, 0 sampai 2, 2 sampai 5, dan 5 sampai 9 milisekon. Nah, sebelum kita mulai membahas, kita akan review dulu sedikit mengenai hukum Faraday-Lenz ya. Jadi kalau saya punya daerah bermedan magnetik seragam misalkan, jadi ini adalah saya punya daerah magnetik seragam, sebut saja B, tapi dia bergantung waktu ya di sini. Nah, kemudian saya punya sebuah rangkaian tertutup, sebuah loop. Bikin saja ini sebuah loop misalkan. Ya. Ini arah medan magnetnya misalkan kita pilih saja ke dalam ya. Ini B, gitu. Nah, karena B itu sebagai fungsi dari waktu, jadi menurut Faraday-Lenz muncul arus induksi ya pada rangkaian tertutup tersebut. Jadi di sini karena bergantung waktu, berubah terhadap waktu, maka muncul arus induksi ya pada loop. Nah, karena kita hanya meninjau perubahan dari besarnya saja ya, misalkan, jadi arahnya tetap ya, dia uniform. Jadi di sini kita asumsikan dulu untuk kasus pertama ya, kita asumsikan arah B selalu tetap ya, arah B tidak berubah. Jadi hanya nilainya saja yang berubah ya. Hanya nilainya saja yang berubah. Oke, nah jadi jika saya bikin koordinat, misalkan, jadi ini kita kasih nama Y misalkan, ini X dan ini Z, maka kita bisa tuliskan B sebagai fungsi dari T itu sebagai B ke arah minus K ya, berarti seperti itu. Jadi hanya besarnya saja yang berubah terhadap waktu, arahnya selalu tetap ke minus K misalkan. Oke, nah munculnya arus induksi ini itu
kita bisa rumuskan menggunakan hukum Faraday-Lenz ya. Jadi hukum Faraday-Lenz di sini jadi GGL induksi secara umum dia fungsi dari waktu sama dengan minus N dikali D flux magnetik dt ya, jadi perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, di mana flux magnetik itu nilainya sama dengan B dot N dA ya. Nah, integralnya itu dihitung terhadap, jadi ini integral dihitung terhadap daerah yang dibatasi oleh loop ya. Kalau di sini berarti daerahnya yang ini berarti ya, area totalnya. Oke, nah karena kita hanya meninjau perubahan nilainya saja ya, jadi ada dua kemungkinan. Kita tinjau kasus pertama. Kasus 1 itu B membesar terhadap waktu. Nah, misalkan kasus pertama itu B membesar terhadap waktu. Nah, tanda negatif di sini ya, itu menunjukkan bahwa arah arus itu sedemikian sehingga nanti B induksi yang muncul ya. Jadi di sini B induksi yang muncul itu melawan perubahan B-nya, perubahan B-nya. Melawan di sini misalkan begini. Jadi kalau B-nya membesar ya, jadi kalau saya gambarkan lagi, ini B kita awal, kemudian saya punya loop begini ya. Nah, jika B-nya membesar, maka vektor B yang ke arah minus Z itu semakin besar. Nah, oleh karena itu, Faraday-Lenz bilang bahwa akan dilawan perubahannya ya. Jadi sistem tidak mau berubah ya, maka harus muncul B induksi supaya melawan perubahannya. Di sini muncul B induksi itu yang melawan ya. Jadi nanti muncul B induksi di sini ya, karena B-nya semakin besar jadi semakin ke dalam, maka B induksi muncul B yang melawan itu ke arah luar berarti ya di sini. Nah, karena muncul B ke arah luar dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka arus induksi itu mengalir searah ya, berlawanan jarum jam ya. B induksi muncul berlawanan jarum jam. Sini jadi arus induksi itu berlawanan jarum jam ya. Nah, jadi B. Jadi kalau kita gambarkan misalkan ini B pada saat T1 misalkan gitu ya. Nah, karena B membesar, maka B saat T2 itu lebih panjang vektornya. Nah, karena sistem kita tidak mau, ya, maka harus dilawan ya. Jadi dilawan oleh B induksi yang melawan ya. Jadi berlawanan arah, akhirnya B induksi dengan B asalnya ya. Jadi jika B-nya membesar terhadap waktu, maka nanti di sini B induksi
berlawanan arah ya, dengan B luar ya. Nah, yang sebaliknya untuk kasus kedua, jika B mengecil besarnya terhadap waktu, ya. Jadi ini B kita yang mengecil sekarang, ini loopnya. Nah, jika B mengecil, maka nanti B induksi itu tidak ingin B-nya mengecil ya. Jadi ditambah, akhirnya B induksinya jadi searah dengan B asal ya. Nah, dengan aturan tangan kanan, maka ini arusnya jadi searah jarum jam ya. Jadi di sini arus induksi searah jarum jam ya. Nah, jadi bisa dilihat kalau kasus seperti ini, setakunya ini misalkan B saat T1, nah, saat T2 dia mengecil ya, di sini. Nah, supaya dia tidak mengecil, jadi harus dijumlah ya. Muncul B induksi harus ditambah maksudnya. Jadi muncul B induksi yang menambah B-nya ya, supaya sistemnya cenderung tidak berubah. Nah, jadi jika sistem seperti ini, maka B induksi itu searah ya dengan B luarnya. Nah, itu idenya sebenarnya ya yang kita bisa dapatkan. Nah, kita juga bisa gunakan dalam perhitungan langsung sebenarnya ya. Jadi menggunakan tanda negatif di sini. Nah, jika kita tentukan arah normal ya. Jadi jika kita tentukan arah normal, nah nanti terus kemudian jika kita hitung, jika I induksinya positif ya, nah, maka ini nanti B induksi itu searah normal ya. Jika I negatif, B induksi berlawanan arah dengan normal ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa gunakan hubungan relasi yang ini ya, atau kita juga bisa gunakan langsung dari persamaan Faraday lensnya ya. Jadi kita tentukan N, kemudian kita hitung I induksi. Jika I induksinya positif, maka B induksi searah normal ya. Jika I negatif, maka B induksi itu berlawanan arah dengan arah normal. Nah, untuk proses perhitungannya nanti kita akan lihat langsung di pengerjaan contoh-contoh ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya. Nah, untuk bagi pertanyaan A itu dicari arah arus induksi ya. Jadi kita akan coba selesaikan saja sekaligus ya, A dan B. Nah, yang harus kita lihat di sini B-nya ada 3 selang jadi ya, dari 0 sampai 2, dari 2 sampai 5, dan dari 5 sampai 9. Nah, yang kita tahu dari 0 sampai 2, kita lihat B-nya itu nilainya membesar ya. Nah, dari 2 sampai 5 itu konstan.
Dan dari sini dia mengecil ya B-nya. Nah, kita lihat dulu untuk selang dari 0 hingga 2 ya. Jadi dari 0 sampai 2 milisekund ya, ini selang yang pertama. Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini loopnya kita, ada B-nya ke dalam ya, bukan B induksi, ini B. Nah, oh iya, saya pilih normalnya dulu ya, saya pilih normal keluar. Jadi ini vektor normal kita arahnya ke luar ya. Jadi B-nya ke dalam, vektor normal kita pilih keluar ya. Nah, kita lihat karena B membesar ya nilainya. Nah, tadi kita sudah bahas kalau B-nya membesar maka muncul B induksi yang berlawanan ya. Muncul B induksi yang berlawanan dengan B asal ya. Jadi karena B membesar, maka B induksi tadi berlawanan arah ya. Berlawanan arah dengan B asal ya. Nah, jadi kalau B dalam asalnya ke dalam, maka B induksi keluar. Ini B induksi. Nah, dengan aturan tangan kanan, maka arus induksi mengalir ke sini ya. Jadi arus induksi berlawanan jarum jam ya. Jarum jam. Nah, kita coba hitung. Ya. Jadi kita hitung dulu fluxnya. Atau saya hitung langsung saja. Sama dengan minus N deflux magnetik dt. Nah, kalau kita hitung fluxnya, flux magnetik. Nah, karena B seragam di sini, ya, dan kita tinjau permukaan yang datar ya, maka saya bisa tuliskan langsung saja jadi B dot N kali A gitu ya. Ini karena B seragam ya. Kalau B-nya tidak seragam, kita harus hitung fluxnya langsung dari integral. Nah, karena B-nya ke arah dalam dan normalnya ke arah luar, jadi sudut apitnya 180 derajat ya. Di sini bisa saya tuliskan sebagai minus B kali A gitu ya. Nah, jadi kalau saya hitung turunannya, karena A konstan, N-nya 1 ya, jadi minus-minusnya hilang. Jadi ini sama dengan dB dt kali A gitu ya. Nah, tapi saya tahu dB dt itu adalah gradien. Gradien kurva B terhadap T. Gitu. Nah, saya tinggal hitung saja berarti gradiennya. Ini berarti ini sama dengan gradiennya adalah 4 dibagi 2 ya. Jadi 2 kali luasnya 15 kali 10 pangkat min 4 gitu. Nah, ini hasil totalnya adalah
positif 30 kali 10 pangkat min 4 volt ya. Gitu. Nah, lihat di sini, ini tandanya positif ya. Tandanya positif, berarti tadi sama B induksi itu searah dengan normal ya. Ini berarti B induksi searah dengan normal ya. Dan benar B induksi searah normal, B induksinya ke luar, normal yang kita pilih juga keluar ya. Oke, nah sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B mudah ya, karena B-nya konstan. Kalau B-nya konstan, fluksnya ada, tapi turunannya tidak ada ya, sama dengan 0. Gradiennya sama dengan 0, maka tentunya di sini karena B konstan, maka tidak ada arus yang mengalir ya. Yang mengalir. Pada loop. Jadi tentunya KGL induksinya juga ini sama dengan 0. Sorry, ini bukan soal B, tapi untuk selang waktu 2 milisekon sampai 5 milisekon ya. Nah, yang ketiga, untuk selang 5 milisekon hingga 9 milisekon ya. Ini saya gambar lagi rangkaiannya, loopnya. Ini loop kita. B-nya ke dalam, tidak berubah. Nah, tapi sekarang dia mengecil nilainya ya. Jadi karena B mengecil, maka B induksi itu searah ya dengan B luar yang kita punya. Jadi di sini B induksinya ke dalam juga. Nah, dengan aturan tangan kanan, maka arus induksinya searah jarum jam ya. Arus induksi searah jarum jam. Nah, untuk menghitung GGL induksinya, rumusnya sama ya. Jadi saya langsung pakai saja, ini tadi dB dt kali A ya. Nah, kita hitung gradiennya. Gradien ini adalah 4/4 ya, jadi min 1 kali 15 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita dapat min 15 kali 10 pangkat min 4 volt ya. Nah, di sini kita lihat tandanya negatif ya. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa B induksi berlawanan arah dengan normal. Ya, dan itu cocok karena normalnya kita pilih keluar, B induksinya dalam ya. Dia berlawanan arah. Oke. Nah, soal berikutnya saya punya sebuah loop kawat persegi dengan dimensi L dan W, jadi panjangnya adalah L, ya, panjangnya L dan lebarnya adalah W, begitu. Berada sejauh S, ya, sejauh S dari sebuah kawat lurus yang sangat panjang. Jadi ini kawat lurus yang sangat panjang, seperti pada gambar. Ya. Pada kawat lurus mengalir arus I, dia fungsi dari T, sama dengan 10 minus 2T miliampere ya, dengan T dalam detik. Nah, kemudian diketahui juga bahwa loop kawat persegi ini mempunyai hambatan R. Nah, pertanyaan yang A,
Dengan menggunakan hukum Ampere, tentukan besar dan arah medan magnet pada jarak R dari kawat berarus ya, pada bagian dalam loop. Kemudian berapakah nilai flux magnetik yang menembus kawat loop tersebut. Yang C, hitunglah berapa nilai GGL induksi. Dan yang D, terakhir tentukan besarnya arus induksi pada kawat dan kemanakah arahnya pada R. Oke, kita coba lihat solusinya. Pertanyaan yang A. Jadi diminta untuk menghitung medan magnet ya oleh kawat lurus panjang. Arus I sini ini sudah dibahas di kelas sebenarnya. Ya. Pertanyaannya berapa medan magnetik di titik ini misalkan ya, pada jarak R begini dari kawat. Nah, jika kita ingin menggunakan hukum Ampere, maka pertama kita bikin sebuah loop kawat melingkar ya dengan jari-jari R yang mengelilingi kawat. Kemudian kita hitung sini dari hukum Ampere. Ya. Itu bahwa integral tertutup BDR harus sama dengan min0 dikali I enclosed begitu ya. Nah, karena B-nya hanya bergantung R dan sepanjang kawat R ini, sepanjang loop ini dia konstan, sepanjang loop lingkaran ya. Jadi ini bisa saya tuliskan B dikali panjangnya 2VR sama dengan min0 I gitu ya. Jadi saya dapatkan B sama dengan min0 I per 2VR gitu ya. Ini yang standar kita sudah bahas di kelas ya. Jadi ini adalah B untuk kawat lurus yang sangat panjang. Oke, nah pertanyaan B. Nah, pertanyaan yang B itu tentukan berapa nilai flux magnetik ya. Nah, jadi sekarang saya gambar, saya punya sebuah kawat loop begini. Nah, kemudian saya punya kawat berarus di sini. Nah, berapa flux yang menembus ini ya? Nah, saya pilih arah normal dulu. Saya pilih normal itu ke arah luar ya. Sini normalnya saya pilih ke arah luar, jadi normal keluar arah bidang. Oh, di sini berarti B-nya dengan menggunakan aturan kanan, B-nya itu arahnya masuk ya. Sini B-nya masuk arahnya. B-nya masuk bidang kertas ya. Nah, jadi saya punya B yang masuk di sini. Dan saya pilih normalnya keluar ya. Nah, yang membedakan dengan soal sebelumnya di sini B itu nilainya berubah ya. Ini bergantung pada R di sini. B nilainya bergantung pada R. Ya. Jadi karena dia tidak lagi seragam, di sini tidak seragam. Nah, maka kita tidak bisa menghitung langsung fluxnya ya. Jadi harus pakai integral. Nah, sekarang saya bikin koordinat saja misalkan. Nah, kalau saya sebut ini misalkan koordinatnya Z begitu. Kemudian saya ambil partisi begini. Saya bagi jadi strip-strip gitu ya. Nah, di mana panjang ini kita sebut saja DZ gitu. Dan koordinat titik ini adalah Z gitu. Nah, maka saya hitung flux sepanjang strip ini ya. Flux sepanjang pita yang merah ini ya.
kita sebut D flux itu adalah B ya, dot NDA begitu ya. Ingat karena B-nya ke dalam dan N-nya keluar, jadi ini jadi minus ya. Jadi minus B gitu. DA-nya karena panjang ini adalah L ya. Saya bisa tuliskan ini sebagai L dikali DZ gitu ya. Oke, saya pindah sini. Nah, jadi saya bisa tuliskan D flux magnetik itu sama dengan minus B-nya saya ganti dengan rumus yang kita punya ini ya. Jadi mu 0 I dibagi 2 V Z kali L DZ gitu. Nah, jadi ini adalah flux panjang pitanya. Nah, kita kalau mau untuk menghitung flux total, nah, kita bisa integralkan ya. Jadi flux total itu tinggal kita integralkan jadi minus mu 0 I dibagi 2 V kali L integral dz per z. Nah, batas integralnya berarti dari sini ya, sampai sini z ya. Nah, di sini tentunya dari S ya, sampai S plus W ya. Nah, ini bisa kita tuliskan jadi minus mu 0 I dibagi 2 V kali L integral dz per dz itu ln z ya, kita masukkan batasnya, jadi saya bisa tuliskan S W dibagi S gitu ya. Nah, ini adalah flux magnetiknya ya, flux totalnya. Nah, pertanyaan yang C, hitung nilai GGL induksi yang terjadi pada loop kawat persegi ya. Nah, kita tinggal hitung saja GGL induksi fungsi T ya, itu sama dengan minus N D flux magnetik dt. Nah, karena N-nya sama dengan 1, maka bisa kita tuliskan di sini kita lihat pada flux magnetik ya. Ini konstan, ini konstan, ini konstan, ini konstan. Hanya I saja yang bergantung T ya. Nah, jadi saya bisa tuliskan minus minus jadi plus. Jadi mu 0 L dibagi 2 V ya. Ln S plus W dibagi S dikali DI dt. Nah, karena I sama dengan 10 minus 2T, jadi saya bisa tuliskan ini tentunya sama dengan minus 2 jadinya ya. Jadi akhirnya GGL induksinya itu minus GGL induksi sama dengan minus mu 0 L per Pi dikali ln S plus W dibagi S ya. Nah, ini GGL induksinya. Yang D adalah berapa besarnya arus induksi dan kemana arahnya pada R ya. Arus induksinya tentunya kita tinggal bagi saja GGL induksi dibagi dengan R karena resistansi dari loopnya adalah R ya. Jadi minus mu 0 L per Pi ln S plus W dibagi S ya. Ada R-nya di sini. Nah, ini adalah besar arus induksinya. Nah, di sini tandanya negatif. Nah, tadi kalau tandanya negatif berarti B induksi itu berlawanan dengan normal ya. Berlawanan dengan N.
karena dia berlawanan dengan N, jadi kalau saya gambar lagi loopnya, ya, ini loopnya, tadi N-nya ke loop saya pilih keluar. Kalau N-nya saya pilih keluar, maka B induksi berlawanan arah dengan N. Jadi B induksinya ke dalam. Kalau B induksinya ke dalam, maka dengan aturan tangan kanan saya punya arah induksi itu searah jarum jam, ya. Nah, jadi pada R di sini, ya, pada R itu arah arus induksi, pada R itu dari bawah ke atas, ya. Nah, di sini juga sebenarnya bisa dilihat DIDT-nya sama dengan 2, ya. Minus 2. Jadi DIDT sama dengan minus 2. Itu menunjukkan bahwa B itu mengecil, ya. Menunjukkan bahwa B itu mengecil. Nah, karena B mengecil, maka ya tadi B induksi harus searah dengan B asal. Karena B asalnya masuk ke dalam, maka B induksinya juga masuk ke dalam. Nah, Anda bisa gunakan juga argumen itu, ya, untuk menjelaskan kemana arah arus induksi pada R, ya. Baik, itu jawaban soal ini, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi dua buah kawat lurus panjang, ya, sekarang sejajar, dialiri arus tersusun seperti pada gambar, ya. Jadi ada arus I1 di sini, kita sebut kawat 1 di sini, I2 kawat 2. Kemudian sebuah loop konduktor berbentuk segi 4 berada di antara kedua kawat tersebut. Ini kawat konduktornya. Nah, kemudian besar medan magnet pada titik yang berjarak R dari kawat lurus panjang berarus adalah B sama dengan mu 0 I per 2 VR. Ini adalah rumus B yang tadi kita sudah turunkan. Nah, kemudian jika diketahui I1 adalah IM cos omega T dan I2 adalah IM sin omega T plus theta, tentukan flux magnet yang menembus loop oleh arus I1. Kemudian yang B total flux magnetnya oleh I1 dan I2. Yang C gigi induksi pada loop akibat I1 I2. Dan D adalah fase awal theta, ya, pada I2 sehingga tidak terjadi gagal induksi pada loop, ya. Oke, kita akan coba. Jadi ini soalnya serupa sebenarnya dengan soal yang tadi, cuman sekarang kawatnya ada 2, ya. Oke, kita coba. Ini 1, ya, tadi. Nah, kemudian kita punya kawat ini. Ini B, ini C, dan ini A. Nah, ini serupa dengan tadi, kita harus untuk menghitung flux kita harus gunakan integral, ya. Jadi kita bikin strip di sini, gitu. Oh iya, saya pilih normalnya dulu. Normalnya lagi saya pilih keluar di sini. Ya. Normalnya saya pilih keluar. Nah, ini lakukan perhitungan yang sama, ya. Kita bisa ambil ini misalkan sumbu Z-nya ke sini. Ini DZ. Nah, dengan cara yang sama dengan tadi, saya dapatkan flux magnetik 1, ya, itu sama dengan I0 I1 dikalikan lebarnya adalah C dibagi 2V dikali ln dikali ln
plus B dibagi A ya. Nah, Anda bisa lihat caranya di soal sebelumnya ya, langsung. Nah, di sini kita bisa lihat oleh I1 karena kawatnya lurus ke atas, maka B-nya ke dalam ya. Ini B1 gitu. Karena normalnya saya pilih keluar, maka ini ada tanda negatif di sini. Nah, seperti ini ya. Tentunya I1-nya adalah bisa Anda tuliskan sebagai IM cos omega T ya. Jadi supaya lengkap saya tuliskan saja jadi minus mu 0 IM kali C dibagi 2V dikali ln A plus B dibagi A dikali cos omega T ya. Nah, seperti itu. Ini flux magnetik satunya. Ya. Oke, nah pertanyaan B adalah total flux magnetnya ya. Ini pertanyaan yang B, ditanya total flux magnetnya. Nah, jadi total flux tentunya flux magnet total sama dengan flux magnet oleh kawat 1 ditambah flux magnet oleh kawat 2. Nah, tentunya flux magnet oleh kawat 2 itu besarnya sama ya. Karena ini A, ini B, rumusnya sama maksudnya. Cuman kita pakai I2 di sini ya. Saya tuliskan di sini, jadi flux magnet 2. Nah, di sini kalau oleh flux oleh kawat 2, B-nya keluar ya. Jadi B-nya keluar, ini B2. Normalnya juga keluar, jadi positif tandanya. Ini sama dengan mu 0 I2 kali C dibagi 2V ln A plus B dibagi A ya, sama rumusnya, tapi ini I2 sekarang. Nah, jadi flux totalnya saya bisa tuliskan di sini sama dengan mu 0 IMC dibagi 2V-nya saya keluarkan, kemudian ln A plus B dibagi A-nya juga saya keluarkan, nah, dikali dengan cos, yang flux 2 yang positif ya, jadi sin dikali sin omega T plus theta minus cos omega T ya. Nah, seperti ini ya. Ini flux totalnya. Nah, pertanyaan C, berapa GGL induksinya? Ya, kita tinggal hitung saja GGL induksinya sama dengan minus N d flux magnetik dt. Ya, ini saya tinggal turunkan, saya pilih N-nya sama dengan 1. Jadi minus mu 0 IM kali C dibagi 2V ya, ada omega di sini. Ln-nya tetap A plus B dibagi A. Saya pindah ke bawah, dikali turunan sin adalah cos ya, dan turunan cos adalah sin, min sin. Nah, jadi ini adalah GGL induksinya. Dia fungsi dari waktu. Seperti ini. Nah, soal yang D. Berapakah nilai fase awal pada I2 agar tidak terjadi GGL induksi pada loop? Nah, jadi saya ingin dia tidak terjadi GGL induksi ya. Nah, karena yang bagian atas ini konstan ya. Nah, maka kalau saya ingin tidak ada GGL induksi, maka ini harus sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0 ini dia bukan
bukan bergantung waktu ya, jadi bukan saat T kapan, tapi dia harus selalu sama dengan 0 ya. Jadi ini sama dengan 0, tidak bergantung waktu ya. Nah, jadi harus identitas gitu. Nah, berarti kalau gitu kita harus punya cos ditambah sin harus sama dengan 0 ya. Jadi cos itu harus sama dengan minus sin. Jadi saya punya syaratnya tentunya cos omega T plus theta harus sama dengan minus sin omega T ya. Nah, tapi saya tahu, ingat, saya punya di sini cos X ditambah 90 ya, derajat. Nah, X tambah 90 itu adalah kuadran 2, karena cos kuadran 2 negatif, ini sama dengan minus sin X ya. Nah, kalau saya pilih X-nya sama dengan omega T, nah, maka saya bisa dapatkan theta-nya itu haruslah 90 derajat ya, atau V per 2 radiannya. Nah, dengan memilih seperti ini, maka ini pasti sama dengan 0 ya. Nah, yang menarik, jika Anda substitusi ini ke sini, ya, itu juga Anda dapatkan fluxnya itu selalu sama dengan 0 ya. Fluxnya sama dengan 0. Karena sin omega T plus 90 sama dengan cos omega T, nanti ada cos dikurangi cos, jadi sama dengan 0 ya. Jadi fluxnya yang sama dengan 0, artinya yang bagian keluar dengan bagian ke dalam, yang masuk keluar ya, yang masuk ke dalam dengan yang ke arah keluar, itu sama besarnya kontribusi fluxnya, jadi saling menghilangkan. Jadi akhirnya fluxnya sama dengan 0, karena fluxnya sama dengan 0, maka radial induksinya juga sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.